Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Fatimah Zahra, dan bersama narasumber kami yaitu ada Kakak Aditya. Dan di video ini kami akan membahas topik menarik, yaitu langkah awal calon guru cerita dari PPG Prajabatan. Nah, di video ini kami akan menggali motivasi, perjuangan, dan harapan dari para calon guru yang tengah menempuh PPG Prajabatan seperti kakak ini. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, PPG di luar jabatan seringkali memerlukan biaya yang cukup besar dan pengorbanan waktu, apalagi bagi mereka yang sudah bekerja dan memiliki tanggung jawab lain. Misalnya nih, ada yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kuliah PPG, bahkan sampai rela mengambil cuti atau mengurangi jam kerja. Nah, dalam kondisi ini, seperti apa yang membuat kakak tetap yakin kalau mengikuti PPG ini adalah jalan yang layak diperjuangkan? Apakah ada pengalaman pribadi atau motivasi tertentu yang membuat kakak bertahan? Nah, untuk itu semuanya pasti tetap pada capaian utama tujuan kita pada awal. Kalau saya pribadi, saya memang dari dulu memang optimis untuk menjadi guru. Jadi sehingga saya selesai kuliah S1 kemarin, dan alhamdulillah juga udah ada informasi dari kementerian bahwa PPG Prajabatan mau dibuka. Jadi kemarin itu kakak melaksanakan PPG Prajabatan alhamdulillah di waktu yang tepat gitu. Jadi ada persiapan yang kakak butuhkan untuk belajar agar bisa masuk ke dalam PPG Prajabatan ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, kalau misal suatu saat kakak menjadi guru yang diakui secara resmi, tentu kan pasti ada banyak tantangan dan harapan dari berbagai pihak, terutama dari murid-murid yang melihat kakak ini sebagai panutan. Nah, dalam posisi tersebut, nilai atau prinsip apa yang paling ingin kakak tanamkan kepada mereka sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan? Mungkin seperti membentuk karakter jujur di tengah budaya mencontek, atau menumbuhkan rasa tanggung jawab di era serba instan. Misalnya tuh kan kayak ada siswa ini yang dapat jawaban cepat dari internet. Murid kan lebih cenderung mencari jawaban langsung dari Google atau ChatGPT tanpa memahami materi terlebih dahulu, yang akhirnya mereka hafal jawaban tapi tidak mengerti konsepnya. Terus selanjutnya ada juga tugas yang dimana tinggal salin tempel, banyak yang langsung copy paste dari tugas temannya nih, atau bahkan dari internet. Nah, menurut kakak mana yang paling penting? Nah, menurut saya paling penting itu adalah sebuah kejujuran dan bertanggung jawab suatu siswa itu. Jadi kemarin waktu kakak PPG Prajabatan kan PPL di SMP, dan itu mendapatkan kelas 8. Kakak mengajar di kelas 8. Ada beberapa siswa yang ada yang bisa mengerjakan tapi tidak bisa menjelaskan makna dari tugas tersebut. Nah, pada saat itu juga kakak biasanya memberitahu pada peserta didik itu untuk menjawab yang secara dia ketahui, agar kakak dapat mengetahui nih capaian pembelajaran kakak ini pada siswa tersebut tercapai atau enggak. Kalau kakak mementingkan hanya sebuah angka tanpa mementingkan sebuah proses peserta didiknya untuk belajar, kakak enggak merasa gimana-gimana. Cuman yang penting itu kejujuran suatu peserta didik dan bertanggung jawab, itu aja sih. Pertama kalinya kakak ngajar di sekolah tuh, pernahlah kakak nih merasa gugup saat pertama kali mengajar, atau dapat tantangan yang untuk menghadapi siswa yang aktif? Ya, untuk waktu kali pertama mengajar itu waktu S1. Sebelum masuk PPG kan ada PPL juga. Mungkin di situ lebih deg-degan ya mengajar. Nah, pas setelah sudah PPG ini kan ada pernah mengalami kan, jadi udah mulai bisa diajak sosial sama peserta didiknya, bagaimana mengontrol peserta didik yang aktif, yang tidak aktif bagaimana. Jadi fungsi PPG ini sangat banyak manfaatnya untuk kita sebagai calon guru nanti. Kalau waktu kakak mengajar tuh, untuk peran kampus atau dosen sendiri selama PPG itu gimana kak? Apakah dosen itu selalu membimbing saat praktik lapangannya? Alhamdulillah untuk dosen pembimbing semuanya aktif begitu untuk
bagaimana cara mengajar, nanti diajarkan bagaimana cara pembuatan modul, pembuatan asesmen, cara menanggulangi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi teori yang telah diajarkan selama PPG itu terpakai di PPL gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang yang belum pernah mengajar secara formal, tentu keputusan untuk mengikuti PPG prajabatan di luar jabatan bukanlah hal yang ringan. Banyak calon guru yang harus rela meninggalkan pekerjaan sementara, misalnya pindah kota atau bahkan menggunakan tabungan pribadi untuk bisa ikut program ini. Dalam kondisi seperti ini, apa alasan kuat kakak untuk tetap memilih jalan ini? Nah, kalau kakak tadi kan memang tujuan dari awal, dari lulus S1 kakak pengen jadi guru. Nah, ada juga beberapa teman kakak yang sudah bekerja tapi masih belum mendapatkan PPG prajabatan. Jadi ada beberapa teman kakak yang rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mendaftar ke PPG prajabatan. Karena kan sekarang ini sudah dipastikan tidak bisa untuk menghonor gitu ke sekolahan-sekolahan. Jadi jalan satu-satunya hanya di PPG prajabatan ini yang bisa kita masuki. Apakah ada pengalaman pribadi yang membuat kakak yakin bahwa ini adalah yang langkah tepat untuk masa depan sebagai pendidik? Bagi kakak ini langkah paling bagus sudah yang dibuat oleh kementerian. Jadi dengan adanya PPG prajabatan ini kan kita belum pernah menghonor loh. Jadi disitulah kita diajarkan segala macam pembuatan modul, perangkat ajar yang sudah bagus, asesmen, cara mengenali karakteristik peserta didik. Dalam PPG prajabatan ini kita dilatih memang untuk bagaimana calon guru yang sebenarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Di tengah persaingan yang ketat dan ketidakpastian seperti peluang kerja yang terbatas, seleksi ASN yang tidak selalu pasti, serta tantangan di lapangan seperti kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, apa harapan kakak untuk masa depan profesi guru di Indonesia? Nah, untuk harapan kakak, PPG prajabatan ini selalu ada ya. Karena kan di kami ini katanya ada juga yang bilang bahwa ini yang terakhir, tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Tapi semoga aja dengan program PPG prajabatan ini membantu para mahasiswa yang telah lulus S1 agar bisa melanjutkan ke tujuan utamanya menjadi seorang pendidik yang berkualitas pada suatu saat nanti. Dan apa yang kakak impikan atau perjuangkan agar profesi ini tetap bermakna dan berdampak, khususnya bagi PPG prajabatan seperti kakak ini? Di sini kakak pun banyak mendapatkan ilmu dari segala strategi tadi, segala macam untuk mengenal peserta didik, terus mengelola emosi siswa, emosi diri sendiri juga, terus bagaimana cara manajemen di sekolahan, cara penilaian, ekstrakurikuler juga ikut serta bagaimana mengelola ekstrakurikuler. Itu sangat bermakna banget bagi kita seorang mahasiswa S1 yang telah lulus tapi belum menjadi guru atau guru honorer tadi. Lanjut kalah pertanyaan selanjutnya. PPG prajabatan itu kan membutuhkan komitmen yang tinggi, baik secara waktu, tenaga, maupun biaya. Dan semua itu dijalani tanpa adanya jaminan langsung akan penempatan sebagai ASN atau guru yang tetap. Nah, banyak yang ragu karena merasa perjuangannya itu belum tentu sebanding dengan hasilnya. Dalam kondisi ini, seperti apa yang membuat kakak tetap yakin memilih jalan ini sebagai bagian dari jalan hidup kakak? Ya udah. Kalau itu ya tadi tetap di visi awal kakak ingin menjadi seorang guru. Tapi ya semoga aja setelah PPG prajabatan kakak sudah selesai semuanya, apa yang diomongkan oleh kementerian bahwa PPG prajabatan itu sudah memiliki hak untuk dapat mengajar ke sekolah-sekolah setelah lulus. Semoga aja Kementerian Pendidikan kita menepati janji itu aja. Tidak menghilangkan rasa visi kita tidak tercapai gitu. Semoga tercapai aja. Apa pernah nih kakak ngerasa kayak putus asa di tengah jalan saat
ingin mengejar mimpi kakak sebagai seorang guru? Kalau itu tidak pernah sih, karena kakak mempunyai dari S1 sampai PPG Prajabatan, kakak mempunyai banyak teman yang sama juga visi misinya untuk menjadi seorang guru. Jadi merasa ada punya teman, jadi kakak merasa bangga dan semangat untuk menggapai itu semua. Nah teman-teman, itu tadi obrolan seru kita bareng Kakak Aditya tentang langkah awal calon guru, pengalaman, serta cerita bagaimana proses selama ikut PPG Prajabatan. Semoga cerita dari Kak Aditya ini bisa kasih gambaran yang lebih jelas buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk ikut PPG juga. Sebelum kita tutup videonya, boleh dong Kak kasih pesan nih buat mahasiswa yang punya keinginan ikut PPG Prajabatan juga. Yang jelas, kalau ingin mau masuk PPG Prajabatan harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana cara pembuatan modul segala macam, karena di bagian proses PPG Prajabatan itu ada pendaftaran dari esai, ada uji, ada wawancara juga, studi kasus bagaimana, terus nanti ada setelah dinyatakan lulus ada tes nafza juga, baru nanti dipanggil ke kampus bagaimana. Nah, selama di kampus nanti kita penuh belajar tentang teori bagaimana mengenal karakteristik peserta didik, terus bagaimana cara menggunakan asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Dari situ semua kita bisa belajar untuk diterapkan di PPL, di PPG Prajabatan, sehingga nanti setelah lulus dari PPG Prajabatan, semua mahasiswanya sudah siap untuk menjadi calon guru yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Udah sharing pengalaman dan berkenan Sama-sama. untuk memberikan kesempatan buat kami mewawancarai Kakak. Mungkin itu saja akhir dari video kami, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai selesai. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama Ibu. Di sini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Winda dari SDN Kebun Bunga 1. Nah, dari Ibu Winda ini kita akan membahas tentang pengalaman beliau mengikuti program PPG dalam jabatan. Kita ingin tahu nih gimana rasanya, tantangan yang dihadapi, dan manfaat apa saja yang didapat dari program ini. Yuk langsung saja kita dengarkan cerita dari Ibu Winda ini. Nah, jadi kami dari program studi pendidikan komputer ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi yang pertanyaan pertama dulu. Jadi sebagian besar guru mengikuti PPG ini karena tuntutan administratif atau demi mendapatkan tunjangan profesi. Tapi dari sudut pandang pribadi, Ibu dari sudut pandang Ibu sendiri itu, apa alasan yang paling mendasar yang membuat Ibu merasa perlu mengikuti PPG? Lalu, apakah ada nilai atau cita-cita atau tujuan tertentu yang ingin Ibu wujudkan melalui proses atau PPG ini, di luar sekadar memenuhi kewajiban formal aja ya? Oke, jadi kan seperti kita ketahui PPG itu kan singkatan dari program profesi guru. Ya. Dimana kan program profesi guru itu lebih kepada kita menimba ilmu kembali, bagaimana kita bisa menjadi guru yang profesional, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pendidik yang tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi bagaimana kita bisa menyelami lagi sebagai pendidik yang semestinya, bagaimana kita bisa lebih dari hati ke hati kepada siswa. Disitulah kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang sebenarnya, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi kita juga memfasilitasi peserta didik sehingga dia merasa aman, nyaman di sekolah. Jadi anak-anak itu tidak hanya merasa sekolah itu sekedar sekolah tempat aku belajar, bukan, tapi sekolah itu menyenangkan. Itulah pentingnya PPG. Kenapa saya merasa saya harus ikut program itu, bukan hanya sekedar tuntutan administrasi dan profesi itu, tapi juga menurut saya itu adalah sesuatu yang harus saya ikuti agar saya bisa lebih profesional lagi sebagai
seorang pendidik. Oh, jadi bukan hanya tuntutan administratif aja Ibu lah. Ya, intinya kan untuk seorang untuk bisa menjadi guru ada panggilan hati lah. Oh ya, dari kemauan sendiri lah Bu lah. Iya betul. Oke, mungkin pertanyaan keduanya, kami ingin mengetahui pandangan Ibu nih tentang akses guru honorer atau guru non PNS terhadap program PPG dan bentuk pengembangan profesional lainnya. Apakah menurut Ibu mereka sudah mendapatkan kesempatan yang adil dan proporsional bagi guru honorer nih? Baik dari segi informasi, proses seleksi maupun pembiayaan, atau justru masih ada kesenjangan yang nyata dalam pelaksanaan di lapangan bagi guru honorer. Oke, dari sudut pandang saya ya, untuk guru honorer, akses untuk mengikutinya tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya bisa diikutsertakan. Tergantung kapan dia memulai masa kerjanya. Jadi kalau dia telat memulai masa kerjanya, otomatis panggilannya kan juga agak telat. Nah, untuk panggilan itu tidak ada perbedaan. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya dengar kemungkinan ada yang belum menerima atau apa, tapi saya kurang tahu ya kayak gitu ya. Cuma yang saya lihat di hadapan kehidupan sehari-hari saya, untuk tenaga honorer itu semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan ini. Oh, jadi tergantung kita masuknya kapan sebagai gurunya. Iya. Gitu. Oke, Sejauh ini adil-adil aja sih. bagi Ibu adil aja menurut pandangan Ibu. Iya, untuk mengikuti seleksi PPG-nya. Oh, gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, dalam pandangan Ibu nih, apakah sertifikasi guru melalui program PPG saat ini tuh benar-benar mampu mencerminkan kompetensi dan profesionalisme guru secara menyeluruh? Kami juga ingin tahu nih, apakah proses sertifikasi ini sudah berdampak nyata pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas atau justru masih dipandang sebagai syarat administratif semata? Kembali kepada individu guru masing-masing. Oke. Kalau gurunya merasa aku jadi tujuanku jadi guru adalah untuk mendidik siswa agar siswa ini menjadi pribadi yang baik, pribadi yang generasi penerus yang bisa membawa seperti cita-cita pemerintah kita menuju Indonesia emas ceritanya. Oke, mungkin sudah cukup dilihat dari materi-materi PPG dalam jabatan yang saya lihat. Tapi untuk individu yang lain, wallahu alam. Oke. Pertama kalinya Ibu jadi PPG itu tuh sulit nggak Bu untuk prosesnya gitu, kayak atau ujiannya gitu, atau Malah untuk yang ada ini dipermudah daripada PPG yang sebelumnya. Dari zaman Ibu kita kayak surat menyuratnya gimana Ibu prosesnya? Alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada hambatan apa-apa. Dari LPTK-nya sendiri pun tidak ada mempersulit sama sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, melihat perkembangan sistem pendidikan guru saat ini termasuk melalui program PPG, menurut Ibu sejauh mana program ini sudah relevan untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan? Apakah muatan dan pendekatannya sudah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan atau justru masih terlalu fokus pada aspek dan dalam penyelesaian tugas yang formal? Dari materi-materi yang saya lihat waktu saya PPG kemarin, itu semua aspek sudah mencakup itu. Bagaimana pembelajaran abad 21, bagaimana kita harus menghadapi tantangan kita dalam mendidik. Ini situasi di lapangan seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lokasi kita mengajar. Ini kebetulan kita kan berada di sekolah yang berada di tengah kota. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana dia pembawaannya untuk hidup berada di tengah kota. Nah, dari ilmu yang saya pelajari waktu di PPG, di sana juga diajarkan jika saya misalkan ada entah itu nanti akan ada mutasi atau apa, kita kan tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau saya ada pengalaman untuk mengajar di daerah seperti daerah pedesaan atau daerah-daerah tertentu, dia juga mengajarkan bahwa kita harus mampu untuk
menyesuaikan bagaimana cara kita mengajar, menyesuaikan si siswa ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi semua aspek yang sudah diajarkan di materi di PPG itu sudah mencakup semuanya. Bagaimana karakteristik siswa, bagaimana lingkungan sekitar itu mempengaruhi gaya belajar siswa, bagaimana juga lingkungan sekitar itu mempengaruhi keperluan mengajar. Di dalam situ ada semuanya. Jadi di dalam anunya sudah Di dalam tersusun. modul-modul itu sudah tersusun semuanya lengkap sudah di sana. Tergantung individunya lagi bagaimana dia memahami materi yang disampaikan di dalam modul-modul tersebut. Karena itu kan dilihat, karena PPG dalam jabatan ini sudah sangat dipermudah. Modul-modulnya itu kan sudah dibebaskan, fleksibel kapan mau belajarnya. Jadi tergantung individu yang sedang PPG ini apakah dia mau memahami secara benar, secara utuh ilmu yang ada di dalam modul itu, ataukah hanya sekedar lihat, sekedar lulus, selesai. Kembali kepada individu masing-masing. Mengenai ketercapaiannya, apakah PPG itu sudah akan memenuhi atau belum, itu tetap kembali kepada individu masing-masing. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu, dengan makin dominannya pendekatan pembelajaran daring dalam program PPG, kami ingin mengetahui apakah platform digital yang digunakan selama ini sudah efektif menunjang proses belajar para guru, atau justru penggunaan teknologi tersebut malah menambah beban baru karena adanya kendala teknis atau kurangnya kependampingan serta kesenjangan kemampuan digital antar peserta. Oke, penggunaan digitalisasi lah nih maksudnya nih Ya. lah. Oke. Nah, lagi-lagi jawaban saya kembali kepada individunya ya. Oke, untuk individu yang sudah terbiasa dengan Gadget. ya digital seperti inilah, Ya. itu tidak akan ada masalah sedikit pun. Ya, bagaimana lancarnya sistem saat saya melakukan PPG itu pun tidak ada masalah apa-apa. Yang ada kendala jaringan pun tidak ada. Ya, cuma dari yang saya lihat waktu saya ujian PPG kemarin, itu kan tuh seluruh Indonesia tuh. Yang terjadi kendala itu adalah biasanya adalah orang-orang yang sudah lumayan berumur, yang baru terpanggil PPG. Satu, mereka yang belum terbiasa dengan gadget, mereka mungkin akan terkendala di sana dan perlu pendampingan. Yang kedua, akses jika orang itu berada di lokasi pedalaman yang minim jaringan internet, mungkin di situ ada kendala. Kalau saya pribadi tidak ada kendala sedikit pun, karena pertama saya sudah alhamdulillah terbiasa dengan digitalisasi. Yang kedua, jaringannya pun tidak ada masalah, baik dari saya sendiri maupun dari LPTK-nya tidak ada masalah di jaringan maupun di platformnya itu sendiri. Terkait dengan kurikulum dan pelaksanaan PPG saat ini, menurut Ibu apakah desainnya sudah cukup realistis dan relevan dengan kondisi kerja guru di lapangan? Kami ingin tahu apakah materi dan jadwal yang diterapkan memang mendukung praktek mengajar di sekolah atau justru terlalu idealis dan membebani guru dalam pelaksanaannya. Justru dengan adanya platform PPG dalam jabatan yang sekarang yang lewat, kalau dulu zaman saya itu namanya PMM, sekarang sudah ganti linknya itu rumah belajar pokoknya dulu di platform Merdeka Mengajar. Di sana saya membuka aksesnya untuk PPG. Justru dengan sistem seperti itu mempermudah saya, karena itu jam saya mengajar dan jam saya untuk kuliah PPG itu malah fleksibel. Saya hanya melakukan Zoom itu 2 kali. Pertama waktu orientasi, dan itu pun sudah jam selesai mengajar. Yang kedua waktu mau uji kinerja, dan itu pun di jam saya sudah selesai mengajar saat itu. Jadi tidak ada kendala sejauh ini. Prakteknya PPG dalam jabatan yang sekarang ini itu sudah fleksibel, tidak ada membebankan kepada saya sebagai pengajar. Saya bebas untuk mempelajari modul itu kapan saja saya mau tengah malam, mau subuh. Jadi itu tidak ada mempengaruhi. Simpel sekali. Cuma ada dikasih batas waktu kemarin itu
40 hari kalau tidak salah itu harus sudah selesai semuanya. Itu ibu berapa modul yang harus diselesaikan dalam 40 hari? Hanya 3 modul. Jadi bagi guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan platform PMM untuk belajar di sana, mungkin itu tidak akan jadi masalah saat melaksanakan PPG dalam jabatan itu. Karena saya lihat isinya itu sama kayak waktu kita membuka platform Merdeka Mengajar itu, belajar modul baru untuk mendapatkan sertifikat apa gitu pokoknya dapat setelah kita mempelajari modul di dalam sana. Saya mau nanya gitu. Kan ada tuh berita yang dimana guru itu yang sudah lama mengajar, misalnya ada guru yang umurnya tuh 59 tahun. Nah, dia baru keterima di umur segitu, terus di saat umur segitu dia keterima, dan pada saat umurnya 60 tahun dia sudah pensiun. Nah, pasti kan saat itu banyak tuh berita-berita kayak gitu di Indonesia yang belum memiliki sertifikasi padahal mereka itu sudah mengajar cukup lama. Menurut Ibu, gimana peran PPG dalam jabatan yang untuk membantu meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru-guru tersebut, khususnya di tengah tantangan dunia pendidikan yang masih belum rata? Oke, maksudnya untuk guru di usia seperti itu bagaimana dia melaksanakan PPG-nya, begitukah? Untuk perannya gitu, apakah mendukung sebagai guru yang masih muda dengan guru yang tua ini gimana? Mungkin itu akan menjadi tantangan yang cukup berat ya. Jadi alangkah baiknya beliau sebagai senior dalam dunia pendidikan yang perlu bantuan untuk teknologi seperti itu, alangkah baiknya juga guru yang lebih melek teknologi itu saling berkolaborasi. Jadi ada istilahnya tuh gotong royong dalam satu instansi, sehingga tidak ada kesenjangan antara dia senior tapi tidak melek teknologi. Bukan, semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin yang masih junior, yang masih muda-muda, oke, dia melek teknologi, dia jago, tidak akan ada masalah dengan IT, dengan digitalisasi dan lain-lain. Tapi dia ini pengalaman. Sedangkan beliau yang sudah berusia 59 tahun, sudah mendekati masa akhir pengabdiannya, beliau sudah sangat banyak makan asam garam pengalaman dalam dunia pendidikan. Otomatis tidak ada salahnya yang muda ini membantu bagaimana beliau untuk meraih profesionalitasnya sebagai guru, dan yang senior ini mungkin bisa dalam pelaksanaannya dia bisa sambil memberikan ilmu secara tidak langsung kepada junior ini yang membantunya. Mungkin saat beliau sedang merekam video dan membuat materi, kan di sana tidak mungkin saling diam-diam kan, pasti ada pembicaraan. Nah, di saat pembicaraan itu pasti ada sedikit banyaknya ilmu yang diterapkan oleh guru yang senior ini. Jadi di situ ada saling timbal baliknya. Bukan karena ibu yang senior ini dia tidak melek teknologi lalu kita tidak membantu, kita bisa banyak mendapatkan informasi dari beliau. Bagaimana cara menghadapi siswa yang seperti ini. Teori, teori. Tapi tidak selamanya teori itu bisa diaplikasikan ke dunia nyata 100%. Karena pada hakikatnya teori yang kita terima selama pendidikan, waktu kita terjun ke lapangan itu akan ada improvisasi sedikit. Tidak semua teori berkata demikian, jadi kita harus memperlakukannya begini, tidak. Tapi ilmu yang paling mahal itu adalah pengalaman kan. Jadi dari guru senior ini mungkin bisa dengan hati terbuka meminta tolong dengan guru yang junior pun dengan hati terbuka membantu, saling ada membantu. Jadi saya rasa untuk kesulitan dalam PPG ini bagi guru yang sudah senior itu tidak akan menjadi masalah kalau ada prinsip gotong royong itu saling bantu membantu itu. Kasih Ibu atas jawabannya. Siapa penutup? Baik teman-teman, itu tadi
wawancara di sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita dan pengalaman dari Ibu Winda dalam mengikuti program PPG dalam jabatan. Semoga wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan nyata tentang proses, tantangan, serta manfaat yang dirasakan oleh para guru melalui program ini. Kami harap informasi ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang sedang mempertimbangkan atau menjalani PPG untuk lebih memahami apa yang bisa diharapkan dari program ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya dan tetap semangat dalam mengembangkan profesi sebagai guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.